Bacaan hari ini adalah Kejadian pasal 27, ayat 30-40. Mari kita baca bersama. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau kakak dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi yang terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Nas hari ini, ayat 30, dimulai dengan kalimat, setelah Ishak selesai memberkati Yakub. Kalimat singkat ini mengandung makna yang luar biasa. Itu karena kalimat ini berisi konten di mana putra kedua Ishak, Yakub, menipu ayahnya, Ishak, dan menerima berkat yang seharusnya diterima oleh putra sulung, Esau. Ishak berkata kepada Esau untuk berburu dan membuat makanan lezat untuknya. Namun, sementara Esau pergi berburu, Yakub membuat makanan lezat, menyamar sebagai Esau, dan pergi ke Ishak lebih dulu dari Esau. Dan ia menerima semua berkat yang seharusnya diterima oleh kakaknya. Dan Yakub menjauh dari Ishak dan pergi keluar. Segera setelah itu, paruh kedua dari ayat 30 berlanjut dengan firman, "Datanglah Esau, kakaknya itu dari berburu." Esau, yang kembali dari berburu, membuat makanan lezat dan pergi kepada ayahnya Ishak. Dan sambil berharap akan menerima berkat dari ayahnya, ia meminta ayahnya untuk makan dan memberkatinya. Namun perkataan Ishak saat itu adalah, "Siapakah engkau ini?" Dan setelah mengetahui bahwa ia adalah Esau yang sebenarnya, ia gemetar ketakutan. Dan ia berkata kepada Esau, "Ada orang yang datang lebih dulu daripadamu, dan aku telah memberkatinya, dan ia pasti akan diberkati." Mendengar itu, Esau berseru, "Bapakku, berkatilah aku juga," menangis dengan suara nyaring. Namun, Ishak berkata bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa karena adiknya Yakub telah menerima berkat sebagai gantinya. Mendengar itu, Esau sekali lagi berkata, "Bapakku, berkatilah aku juga," dan mengangkat suaranya dan menangis. Situasi Esau dalam nas hari ini sangat menyedihkan. Namun, karena ini adalah masalah yang sudah selesai dan berada di luar jangkauan manusia, menangis dengan keras pun tidak ada gunanya lagi. Dalam Kejadian pasal 25, Esau menunjukkan sikap yang tidak saleh, yaitu kebodohan, menjual hak kesulungannya untuk semangkuk sup, dan meremehkan hak anak sulung yang telah Tuhan berikan. Ia lahir sebagai anak sulung, tetapi ia tidak dapat menikmati berkat yang dapat diterima sebagai anak sulung. Sambil memanggil ayahnya dan menangis, "Berkatilah aku," ayahnya hampir tidak bisa berbuat apa. Dulu, saat merenungkan firman ini, saat merenungkan isi nas ini, ada pertanyaan yang saya ajukan pada diri sendiri. Pertanyaan itu adalah, apa alasan Esau tidak menerima berkat sebagai anak sulung? Apakah itu karena kehendak Tuhan? Karena Tuhan telah berfirman ketika si kembar berada di dalam kandungan, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Atau apakah itu karena ketidaksalehan Esau, yang meremehkan hak kesulungannya dan menjualnya untuk semangkuk sup? Saya pernah berpikir tentang alasan mana dari dua alasan ini yang menyebabkan Esau tidak menerima berkat. Namun, karena Tuhan telah memilih Yakub, bukan Esau,
Dan dalam kehidupan Esau juga ada kebodohan menjual hak kesulungannya. Maka sangat wajar jika Esau tidak menerima hak kesulungan dan berkat anak sulung karena kedua alasan ini. Namun, saya ingin bertanya kepada Anda sekali, bagaimana jika Esau sangat merindukan berkat sebagai anak sulung dan menjalani kehidupan yang sangat saleh? Saya ingin Anda mencoba bertanya pada diri sendiri. Jika Esau lebih merindukan Tuhan daripada Yakub, dan jika Esau benar-benar menjalani kehidupan yang lebih saleh daripada Yakub, apakah Esau benar-benar dapat menikmati berkat anak sulung? Maka, kita akan merasa sedikit lebih tidak nyaman untuk berbicara tentang alasan mengapa Esau tidak menerima berkat anak sulung. Namun, ada satu hal yang pasti, yaitu fakta bahwa terwujudnya kehendak Tuhan melibatkan wilayah Tuhan dan wilayah manusia. Tuhan memiliki kehendak yang telah Dia tetapkan untuk manusia. Kehendak Tuhan yang pasti akan terwujud. Ini adalah wilayah Tuhan. Oleh karena itu, Yakub pasti akan menerima berkat anak sulung. Di sisi lain, manusia memiliki tugas yang harus dilakukan dalam kehendak Tuhan yang telah ditetapkan. Ini adalah wilayah manusia. Oleh karena itu, Esau seharusnya menjalani kehidupan yang saleh dengan segenap kemampuannya. Manusia tidak dapat melakukan apapun terhadap kehendak Tuhan. Itu adalah wilayah eksklusif Tuhan. Dan manusia tidak dapat sepenuhnya mengetahui apa kehendak Tuhan itu. Oleh karena itu, manusia dalam kehendak Tuhan yang telah ditetapkan tidak tahu apa kehendak Tuhan itu. Tetapi sambil berharap agar hal itu terwujud sepenuhnya, harus menjalani kehidupan yang saleh dengan segenap kemampuannya. Sambil merenungkan nas hari ini, saya teringat akan Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Ia berasal dari suku Benyamin. Namun jika kita mengetahui firman dalam Kejadian pasal 49 ayat 10, kita pasti akan merasa agak aneh bahwa Saul menjadi raja. Saya akan membaca Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian pasal 49 adalah firman wasiat yang Yakub sampaikan kepada ke-12 putranya. Tuhan, melalui wasiat Yakub, telah memberitahukan bahwa raja akan keluar dari suku Yehuda. Namun Saul, raja pertama Israel, bukan dari suku Yehuda, melainkan dari suku Benyamin. Lalu mengapa Saul menjadi raja? Apakah nubuat itu salah? Kita bisa berpikir seperti itu, tapi tidak. Itu adalah wilayah Tuhan. Manusia tidak dapat mengetahui semua kehendak Tuhan. Namun, janji Tuhan ini, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan menegakkan kerajaan melalui suku Yehuda, terwujud melalui Raja Daud. Daud adalah raja kedua Israel dan berasal dari suku Yehuda. Kalau begitu, kita bisa berpikir seperti ini. Lalu apa arti kerajaan Saul? Mengapa Saul menjadi raja? Mungkin kita bisa memiliki pemikiran yang tidak nyaman bahwa karena kerajaan yang telah Tuhan tetapkan adalah suku Yehuda, maka Raja Saul hanyalah keberadaan sementara seperti kabut, seperti tambalan sampai Daud muncul. Namun yang pasti adalah bahwa Tuhan, sesuai janjinya, telah menegakkan kerajaan yang kekal melalui Daud dari suku Yehuda. Namun, yang harus kita ketahui dengan jelas adalah bahwa Tuhan juga memiliki rencana melalui Saul, melalui Raja Saul. Saya akan membaca firman dari 1 Samuel, pasal 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Firman ini adalah perkataan Samuel kepada Raja Saul. Samuel berkata bahwa ia akan datang seminggu lagi dan menyuruh Raja Saul untuk menunggu. Namun, Raja Saul sangat takut di tengah peperangan. Dan setelah seminggu berlalu dan Samuel tidak datang, ia tidak dapat menunggu lagi dan mempersembahkan korban bakaran sendiri meskipun ia adalah raja. Saat itu, begitu ia selesai mempersembahkan korban, Samuel datang dan melihat sosok Raja Saul yang sedang mempersembahkan korban, lalu menegur Saul dengan perkataan yang baru saja saya bacakan dari 1 Samuel, pasal 13 ayat 13 dan 14. Firman ini adalah firman yang benar-benar luar biasa, yaitu bahwa Tuhan telah mempersiapkan kerajaan yang kekal melalui Raja Saul. Tuhan telah berfirman bahwa Dia akan menegakkan kerajaan melalui Yehuda, melalui suku Yehuda, akan menegakkan kerajaan yang kekal
Tetapi dia juga memiliki rencana yang luar biasa ini melalui Raja Saul dari suku Benyamin, bukan suku Yehuda. Namun, rencana yang luar biasa tak terkekang itu gagal karena ketidaktaatan Saul. Seperti ini, manusia tidak dapat mengetahui semua kehendak Tuhan. Namun, yang pasti adalah bahwa Tuhan memiliki kehendaknya, dan dia menggenapinya dalam wilayahnya. Dan manusia harus dengan setia melakukan tugas yang seharusnya ia lakukan sebagai manusia. Namun, Saul tidak dapat melakukannya, dan tidak dapat melakukan yang terbaik dalam tugasnya sebagai raja. Oleh karena itu, ia tidak dapat menikmati rencana yang diberkati berupa kerajaan kekal yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan. Dalam nas hari ini, Tuhan berfirman bahwa Esau akan melayani Yakub. Ini adalah wilayah Tuhan. Ini adalah hal yang tidak dapat diubah oleh manusia dan pasti akan terjadi. Namun, Esau seharusnya melakukan yang terbaik dalam wilayah manusia. Ia sama sekali tidak boleh melakukan kebodohan menyerahkan hak kesulungannya untuk semangkuk sup. Pernikahan dengan wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan. Ketidaksalehan seperti ini juga bukanlah yang Tuhan inginkan. Jika Esau telah melakukan yang terbaik dalam hal yang dapat ia lakukan dalam wilayah manusia, meskipun berkat anak sulung diterima oleh Yakub, mungkin Tuhan akan menunjukkan kehendak baik lainnya untuk Esau, sama seperti yang telah dia lakukan untuk Raja Saul. Saya harap kita dapat merenungkan hal ini di waktu subuh ini. Hal yang sama berlaku untuk kita. Tuhan memiliki kehendak yang luar biasa bagi kita. Itu adalah wilayah Tuhan. Kehendak Tuhan seperti itu tidak dapat kita ketahui sepenuhnya dan merupakan wilayah eksklusif Tuhan yang hanya Dia rencanakan dan hanya Dia genapi. Kita harus berdoa agar kehendak itu terwujud, dan kita harus melakukan pekerjaan kita. Kita harus melakukan yang terbaik dalam wilayah yang menjadi milik kita. Kita harus menjalani hari ini dengan saleh dan setia dengan iman dan harapan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan baik kepada kita. Jika demikian, Tuhan akan memberikan anugerah kepada kita, berkarya melalui kita, dan menerima kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi ini, sambil memikirkan firman ini, saya harap kita dapat bertekad seperti ini. Yang terpenting adalah kehendak Tuhan terwujud. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa itu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti memiliki kehendak yang telah ditetapkan di tengah hari ini, dan kita berdoa agar kehendaknya itu terwujud sepenuhnya. Seperti bagian pertama dari doa Bapa kami, sambil berharap agar nama Bapa di sorga dikuduskan. Kita berdoa agar kerajaan-Mu datang, dan seperti kehendak-Mu jadi di sorga, demikian juga di bumi. Kita berdoa agar kehendak Tuhan terwujud. Dan kita, dalam kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai hadiah hari ini, benar-benar hidup dengan jujur dan benar. Sambil berharap bahwa Bapa di sorga yang mengasihi kita dan memiliki rencana yang luar biasa bagi kita, akan memberikan rencana yang baik kepada kita, dan menggenapi rencana baik itu melalui kita. Kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kiranya waktu subuh ini menjadi waktu untuk berdoa memohon kekuatan dan kemampuan agar kehendak Tuhan terwujud sepenuhnya, dan agar kita dapat menjalani hari yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya sungguh berharap agar hari ini menjadi hari di mana kehendak Tuhan terwujud, dan ada anugerah yang berharga, di mana Tuhan berkarya dan menerima kemuliaan melalui kita.